Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung talim penutup khatam kajian hijib ya. Mumarasatul hijbi wa huwa sanadun bab 5. Khatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ilahil ma'ahud wa salatu wa salamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil ajam milikuli mawujud salatan tutafi kulu binal iman wa biha biyunal quran wa biha biyunal quran wa biha biyunal quran patubahi ayat patuhalana biha nuru janat wa nurunai wa nurun najari ila wajikal karim subhanaka ilmalana ila ma'alam tanah inaka antal alimul hakim Rabbi syari sadri wa yasir li amri wahlul udatan min lisani yaqau qali ya Allah ya Rabb lapangkanlah untukku dadaku mudahkanlah untukku urusanku uraikan simpul pengikat lisan ini baik pentalim maupun yang ditalimi agar mereka bisa memahami talim ini dan Allah meridhoi wajali wajiro min ahli Rabbana amrina miladunka arahmah wa ilana min amrina rasyada Rabbana ladudika qulubana badail haitana wa hablana minadunka aroma innaka antal wahhab. Hadirin wabil khusus ikhwan akhwat ulama anal kurama juga ada, pemasyayikh anal aijah juga ada, wabi muqaddima murabi hadal mahat ada. Sayangnya enggak kelihatan ya. Asyatid Al-Fattah. Asyatid enggak hadir ya. Al-Fatah guru kita Sohibil Qadilah ya, yang kita muliakan sama-sama. Ikhwan akhwat jemaah YMAA, akhwat tidak hadir, ikhwan dan semuanya ya. Yang andung taklimi, yang datang secara talaki langsung maupun yang tidak langsung di dunia mimpi, di awang-awang semuanya andung doakan rahimakumullah. Baik yang secara live melalui medsos, rahimakumullah. Masya Allah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk kita malam ini termasuk tajuk yang sangat sulit sebetulnya untuk dibahas, agak ngeri-ngeri sedap. Ya. Karena beberapa kali sebagai pentalim itu teruji ingin meminta mendului amalan. Dibaca juga enggak ya. Jadi itu syarat amalan ini dipahami dulu kan. Antum dikasih mobil ya, dikasih mobil belum bisa jalanin langsung bawa, gimana bro? Jurang. Seruduk-seruduk ya. Jadi hari ini tajuk kita mengkatamkan amalan hijib yang bersanad. Kalau kurang bersanad, hijib itu ribuan pak. Tapi andung ragu sanadnya. Makanya andung pilih. Yang kebanyakan dipakai orang-orang torekot. Itu ada 9. Ya. Jadi yang boleh diamalkan yang talaki, yang hadir langsung sekarang. Itu kalau di kelas yang terbaik adalah yang tadi. Hizbul Bahar. Yang kemarin ada anu jasa kan silakan saja. Tapi ibarat level itu yang paling tinggi. Ya. Nggak masalah diamalkan. Insya Allah ada yang disebut pengontrol. Kecuali antum mengamalkan sendiri tanpa ada ijazah. Kalau antum mengamalkan ada tanggung jawab sebagai pengawas di sini. Karena sifatnya itu ruhani. Pengawasnya bukan ditongkrongin, enggak. Ya. Gimana ngamalinnya, kapan mengamalinnya, Anda bahas. Ya. Salah satu yang bisa dilakukan umat muslim untuk meminta pertolongan kepada Allah, membaca doa awam. Yang tertinggi membaca hijib sampai membaca hijib, bukan doa nggak boleh. Hijib itu kumpulan ayat-ayat Al-Quran
dan kumpulan hadis sahih itu disebut hijib. Makanya hijib itu laskar, berkelompok. Agak panjang. Kalau antum sudah jelas ilmu hijib, nggak ngamalinnya, rugi dong. Iya kan? Karena amalan antum sudah amalan yang sangat tinggi. Ada rantai sanatnya gitu. Ya. Tapi mengamalkannya jangan sembarangan. Nawa itu melenceng sedikit aja di hati, maaf, Iwan Bastian terpaksa diulang wudhu. Itu kontrolnya. Ya. Jadi kalaupun mau nanti melakukan nawa itu melalui hijib, ya, tolong hati-hati. Ya, tolong hati-hati. Kita memerlukan daya ruhani ibarat orang biasa. Kalau kita bawa senjata, kalau kita nggak siap psikologinya membawa senjata, jangan bawa senjata. Setuju? Nggak mungkin lah pistol dikasih orang yang tidak memiliki pengetahuan dan kekuatan psikologi, mandor nanti. Hijib juga begitu. Iya, kalau antum bawa pisau itu cukup awam, tajamnya cukup lah. Menggunakannya tahu pisau itu, nggak bisa melesat sendiri kan? Pakai aja doa-doa yang dicontohkan ada di Al-Quran. Ya itu perbedaan. Bukan mengecilkan doa yang ada di Al-Quran, bukan. Karena Al-Quran kan untuk seluruh. Tapi hijib itu Al-Quran juga bukan Al-Quran. Bahkan di sana terdapat Ismu Al-Jom, nama-nama Allah yang agung dengan kadar dosis yang tepat, sangat tepat. Kapan menggunakannya, kapan dilepas, kapan digenggam. Itu hijib. Mungkin baru mendengar kan? Insya Allah mudah-mudahan andung istiqomahkan tadi. Ya, istiqomahkan saja, pelan-pelan menghafalnya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Makanya andung tadi pelan-pelan. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah, salah satunya pertolongan Allah yang paling agak sempurna, agaklah ya, adalah hijib. Ya. Hijib itu kumpulan zikir dan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. 3. Itu ngumpul. Maka disebut itu laskar. Jadi kita nyerang itu dengan laskar. Kalau dengan banyak ada kekuatan kan? Nah, gitu kira-kira ya. Nah, ada banyak bacaan hijib yang bisa diamalkan. Di antara yang sudah kita bahas. Tapi andung tetap mengamalkan hijib harus jelas rantai sanatnya. Sebelumnya andung sudah bahas. Pertama apa namanya? Nggak apa. Hijib nasor. Yang kedua, hijib basmalah. Sudah ada risalahnya, sudah ada penjelasannya, tinggal baca. Yang ketiga, hijib Sulaiman. Yang keempat, Hirjul Yaman. Itu tinggi juga tuh. Ya. Yang kelima, hijib barki, petir. Hijib petir. Pendek, 2 baris. Kalau nggak hati-hati, andung tidak ijazahkan hijib petir. Karena hijib petir itu sifatnya nyerang. Boleh diketahui dulu. Kalaupun diamalkan, andung nggak kasih peluru. Sampai ya. Jadi pahala. Itu namanya hijib barki. Nomor berapa? Nomor 5. Nah, keenam, hijib autat jalaini. Ini pengamal-pengamal khusus Qadariyah. Nah, ketujuh, hijib an-nur. Kedelapan, hijib syakron. Nanti dibahas. Terakhir, hijib bahar. Jadi hijib bahar diamalkan oleh seluruh 73 aliran tarekat. Tapi tertentu. Sampai ya? Sampai. Jadi yang duduk ini kan
ngeri-ngeri sedap nih mengamalkan yang seluruh tarekat ngamalin. Ya. Jadi dari 1 sampai 7 sudah antum bahas. Tolong dibaca ulang kembali. Ada yang ajatul laka, ada yang tidak di yang 7 itu. Ya. Nah sekarang apakah 7-7-nya boleh diamalkan, dibaca? Boleh. Sampai kita paham boleh. Ya. Tapi pelurunya belum ada. Paham ya? Nah, itu. Kalau tadi yang ke-9, anu ulang. Ajatul laka. Mobil tuh, alhamdulillah. Siap ya. Udah lengkap nih, ibarat Canon udah sama ya, semuanya nih, teropongnya udah ada, pelurunya udah ada ya. Ketua kita ada itu udah ngerti tuh. Ya, hati-hati nih, ya. Kita persiapannya mental memegangnya. Paham ya? Mental memegangnya. Antum yakin bisa. Kenapa? Mental memegang antum sudah antum gepur dengan nafi isbat. Ya. Nafi isbat itu, nah, itu frekuensi sensor yang sangat cepat. Ya. Kalau antum nembaknya salah, nafikan antum sampai nungging ngapalin Najib Bahar juga nggak ada pelurunya. Ya, itu sensornya ada di nafi isbat. Seluruh tarekat sensornya di situ. Karena di sana ada kata-kata meniadakan. Duduk, duduk ya. Nah, ini buka rahasia nih. Ya. Jadi kalau cingkaha banget udah nafi isbatkan aja lah ya. Ya, gitu. Jangan dita'awudkan, nggak bertenaga antum. Ta'awud itu perlu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim katanya. Nggak ada tenaga antum. Karena panas itu perlu ada di tubuh, gimana ngamalin. Ya, betul. Jadi ta'awud gimana? Ta'awud itu paling keren kalau ditembakkan ke orang. Ada kena hijib, maka ada disebut hijib ta'awud. Ada kan? Ada hijibnya itu. Hijib itu kumpulannya ada rantainya gitu. Ada rantai sanatnya. Ya. Nah, sampai di sini paham ya? Udah berapa kita mengamalkan? 9. Kenapa 9? Karena yang paling ini ya, paling afdal kalau diandung. Jelas, rantai sanat itu jelas. Alhamdulillah 9 itu kan kaya Pak. Angka yang tidak ada di atas itu. Selebihnya pengulangan kan? Iya kan? 9. Hijib Nasr, hijib Basmalah, hijib Sulaiman, Hirjul Yamani, hijib Barki, hijib Autat Jalani, hijib An-Nur, hijib Syakran, hijib Bahar. Disebutkan di dalam kitab Tadib At-Tadib. Kitabnya itu referensinya. Ini terkait hijib yang ke-8. Bab 1 halaman 58. Ahmad bin Al-Farad. Ya. Jika menghafal hadis, beliau mengulanginya setiap hadis sampai 500 kali. Ini termasuk ulama akhirul zaman. Ya. Sampai 500 kali. Hadis, termasuk hijib. Mengaji itu diulang-ulang. Ya, syaratnya diulang-ulang. Walaupun kita udah bosan. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah itu syarat dari Allah. Karena yang mengisi ke dada itu syaratnya diulang-ulang. Paham gak? Oh, udah hafal bismillahirrahmanirrahim, udah selesai aja. Nggak masuk ke dada antum. Enggak. Ada hadisnya itu. Berapa ribu antum membaca thayyibah? Diulang-ulang kan? Iya kan? Kalau ilmunya target gimana Pak? Udah hafal ngapain sekali aja lah. Itu tiap amalan hijib panjang. Diulang-ulang. 3, 7. Ya. Karena syarat masuk ke hati diulang-ulang. Lah Nabi dapat rantainya dari Jibril itu diulang-ulang.
Enggak sekaligus, Quran sekaligus enggak? Enggak. Kenapa Quran enggak diturunkan sekaligus? Kata orang kafir. Ya betul kan? Begitu juga mengamalkan hijab kumpulan dari Quran. Diulang-ulang. Ya, jadi disebutkan pula dalam kitab Tartib Al-Madarik karya Al-Qadiyah. Judul kitabnya Tartib Al-Madarik. Ulama akhirul zaman juga. Bab 1 halaman 427. Satu bab aja untuk membedah ilmu berulang. Ilmu hadis, ilmu hijab, bab 1 aja udah 427 halaman. Baca deh itu buku, botak kepala bisa. Benar kan? Nah, bahwa Abu Bakar Abbahari Al-Maliki berkata, jadi kita kenapa ngulang hijab ini harus dijelaskan. Harus dijelaskan, bukan mempromosikan antum jadi males, tidak. Siap amalan hijab, harus makan kismis, harus makan korma, harus makan air jam-jam. Kenapa? Daya ingat antum dituntut secara lahir, diulang-ulang. Supaya antum besok nggak pakai lagi kitab. Apa? Kismis, korma, air jam-jam. Aduh, repotnya di sini. Makanya di sini sulit ngapal. Air jam-jamnya jadi sumur 7. Sumur 7 katanya Pak. Sumur 7 lain. Belum sih. Air jam-jam kan susah. Sekalinya ada, walahum alam. Ya, mudah-mudahan kalau ada jual air jam-jam ya nggak apa-apa. Kalau ngamalin hijab sebaiknya makan kismis, korma, air jam-jam. Nggak apa-apa kita beli. Itu dia syaratnya. Ya. Apalagi di hijab bahar. Ada pas ngamalin itu minum itu tadi. Makan itu minum itu. Nabi juga begitu. Kismis, korma, air jam-jam. Arahannya masuk ke hati mempercepat. Membersihkan fisik, menguatkan daya ingat fisik kita supaya kuat untuk mengamalkan senjata ini, karena doa itu senjata orang mukmin membawanya, itu tenaganya. Abu Bakar Al-Bari Al-Maliki berkata, Qaraat Muktasarun bin Abdul Hakam Kasmi Amaratan wal asdiyatu wal mu'atau kamsa wasabaun maratan. Banyaknya tuh ya, sampai 500 kali ya, 75 kali. Wal mabstutu kamsa wassalatun maratan wa muqtari bin abdi albar sabaun maratan fi syairi alamin nubala adzabi. Saya membaca muktasar. Muktasar itu kumpulan hijab dari hadis bin Abdul Al-Hakam 500 kali. Diulang-ulang. Dan Asy-Syaidiyah Al-Muwatta sebanyak 75 kali. Al-Mabsut 35 kali. Dan Muktasar Ibnu Abdil Bar 70 kali. Karenanya di dalam Syiar Alam An-Nubala itu karyanya Adzabi, syarat-syarat membaca hijab begitu. Ada rantai-rantainya. Jadi kalau hijab deh 500 kali, 7 kali. Banyak ya. Tadi sih ada nama garutu deh, bilo selesai. Bilo selesai. Yakin dong. Benar. Padahal kalau sudah masuk di hati, ya di masuk hati. Antum fly. Fly. Dunianya beda. Dunianya beda.
Penikmatannya beda. Ya, insya Allah. Ya. Jadi pelan-pelan dong ajarin dulu gimana dunia ruhani itu. Ya. Ada ikhtiari. Begitu juga Abbas Ad-Duri berkata, saya mendengar Yahya bin Ma'in berkata, ulama pertengahan, idalam naktub anakro hadita kamsun maratan fala nariful hadita. Kalau kami tidak menulis atau tidak membaca hadis, ini misalnya kamu didapat hiji pahar, itu ditulis ya sampai 500 kali ditulis biasa ulama dulu. Sudah itu dibaca 500 kali. Hiji bahar tuh. Diulang-ulang dia ingat. Maka kami tidak tahu hadis tersebut kalau tidak menulis. Ya. Sekarang kan enak nulisnya udah ditutup-tutup tuh. Zaman modern. Tapi karena itu cepat, umur juga cepat mati. Tuhan adil kan? Dulu panjang-panjang kan ada tulis. Itu sunatullah. Betul kan? Ya, kita serba cepat ya cepat juga mati kan? Makanya dunia itu cepat kiamat karena serba cepat. Sebenarnya waktu sama aja. Kita yang mempercepat proses. Maka minta tolonglah pada sabar dan sholat. Ya. Oh, ini umur udah tinggi nih nggak kawin-kawin. Kalau itu beda. Kemana ngaji nih? Itu target itu. Karena fisik terjolimi. Nah, jadi ada diilmui, semuanya diilmui. Ya, diilmui. Kalau rohani harus ada pemahaman adab dan tata aturannya gitu. Jadi kalau kami tidak menulis, membaca hadis sampai 50 kali, maka kami tidak tahu hadis tersebut. Jadi pada kitab yang sama juga diterangkan, tapi halamannya 458 disebutkan Abu Ishaq Asy-Syiraki berkata begini, ukaril kula kiyasin aish maratan faida farokta summa aku mumpi kiyasin akhara wahakada wakarata kula dari si aish maratan. Saya mengulangi setiap kias, iktibarnya tuh misalnya, iktibarnya kias tuh gini, kaf ha ya sin gitu. Yang tadi itu sampai 100 kali, sampai 1000 kali. Oh gini, ulang gini. Nah pas mengulang-ulang begitu, ngerti makna yang terpenggal. Ha, apa? Kaf, ha, mim, ternyata Quran. Itu diulang-ulang sama ulama dulu, makna yang terkias. Jadi mendapatkan kecerdasannya begitu. Jadi tidak bermain di kecerdasan akal, tidak. Yasin. Bingung nggak? Ulang Yasin, 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 Yasin. Ulang. Nanti Allah berkehendak memasukkan pemahaman ke hatinya. Tuh. Jadi amalan diulang-ulang aja. Ya. Dan ini disebutkan di Quran. Saya mengulang setiap kias 1000 kali. Jika sudah selesai, maka aku mengambil kias lain. Dan begitu seterusnya. Dan saya mengulang setiap pelajaran 1000 kali. Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam, profesornya lah, ulama akhirin, menceritakan, ulama dulu mengulang-ulang satu ayat saat sholat sampai berhari-hari. Demi meresapi maknanya. Ada yang sampai berbulan-bulan, itu kata Al-Ghazali. Bahkan ada yang rela untuk menunda mengkatamkan Al-Quran sampai 30 tahun. Dan ada pula yang harus memaksakan diri untuk membaca ayat lain. Sebab ayat yang biasa ia baca tidak habis-habis maknanya untuk diresapi. Maka kalau kita ingat dari sejarah, Syekh Burhanuddin merantau dia ke belajar ilmu ke Abdul Rauf di Aceh. Dapat di sana yang nanya, apa yang dipelajarinya? Fatihah saja.
diulang-ulang. Nah kita kalau nggak khatam satu jilid buku, misalnya Sirul Asor, wah nggak keren ulamanya. Ah itu ilmu UIN. Betul Pak? Makin banyak dihafal, makin dedet tahu penuh. Jadi amalan Islam ruhani itu pendek. La ilaha illallah, la ilaha. Hijab juga pengulangan. Jadi antum hafal itu kulhu aja sampai ngerti makna yang berlapis tersembunyi itu. Ya? Hafalan itu cepat karena ada ayat yang diulang. Ya. Imam Ghazali aja begitu menyebutnya. Itu sebabnya Allah berfirman di Quran surat Al-Ala ayat 6. Andung dulu. Sanuki ukro falatansya. Artinya, kami akan membaca Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Metodenya apa? Jibril ngomong, Iqra, antum ngikutin. Iqra, begitu kan? Tadi gitu gak? Antum ngomong, antum ikuti. Ngomong ulang, antum ikuti. Itu metode Quran. Nah, coba kalau kita di sekolah konvensional, nyerocos, dosen tuh. Yang di belakang, ada yang cekikikan, ada yang ini nih. Betul nggak? Tidak bekerja, jadi ngajarin anak biar sedikit. Terutama Quran. Alif, ulang. Alif, alif. Yang kurang lancar bahasa. Ba. Sa, sin. Itu terapi, makrot. Enggak perlu panjang-panjang. Nah Allah nanti menanamkan di hati. Paham ya? Itu terapi. Jadi jangan bangga deh sampai kita hafal Quran puluhan hadis. Kalau enggak masuk ke hati, penuhnya di kepala. Nah, Allah melihat hatinya, bukan melihat kepalanya. Sepakat? Alhamdulillah. Jadi ini penting. Dalam ayat tadi ya, ini ayatnya Al-Ala ayat 6 tinggi itu. Sanuki okro falatansya. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Nabi sehingga engkau tidak akan lupa. Ya, dihafal nggak? Ngikutin aja Nabi. Ini. Dalam ayat ini jelas bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk dibacanya dan diulang-ulang. Iya kan? Jadi doa itu kalau dapat satu doa, ulang-ulang. Ya. Maka dia akan membukakan hati nabinya dan menguatkan ingatannya. Ah, itu plusnya kalau diulang. Dengan demikian setelah mendengar satu kali maka ia tidak akan lupa apa yang telah didengarnya. Karena itu ayat kedua turun. Metode penghafalan yang paling cepat, bukan ngelihat banyaknya hafalan. Allah berfirman Toha surat 20 ayat 14. Iqra Iwan. Fata alallahu. Maka Maha Tinggi Allah
raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nambah ilmu dengan apa? Nambah ilmu dengan apa? Mengulang. Nggak perlu panjang. Karena wewenang memasukkan paham ke hati itu Allah. Sebenarnya metode Islam itu mudah. Cuman kita sok pinter diisi kepala. Benar kan? Itu namanya disebut aurat. Apa? Aurat. Umumnya menyebut wirid. Wirid kan ulang-ulang. Menguatkan rohani, membersihkan hati. Thayyibah diulang-ulang enggak? Itu dia ilmunya. Ya. Allah juga berfirman supaya jelas dulu ya kenapa ngamalin hijab itu panjang diulang-ulang. Takutnya kita yang menek. Enggak, maksudnya ada dasarnya. Nah, Al-Qiyamah surat 75, 16, 17, 18. Dibaca. La tuharik. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Nih, kalau andong membaca dzikir, jangan bermain hati ini bila selesai. Membanan dong. Latihan dong. Dia takut lama bana ini hantok saya. Ikuti, maksudnya ada sandaran dalilnya. Ikuti, pelan-pelan ikuti. Lafazkan. Oh, sok pula ini udah kusuk dulu. Udah sampai langit katanya. Nggak bisa kayak gitu. Kalau dilajarkan, jaharkan. Kalau lafazkan. Kalau goyang kiri, goyangkan kiri. Semua ada makna nggak? Ada maksud nggak? Ada ilmunya nggak? Ada rantai sanatnya nggak? Ada kan? Iya. Jadi nggak bisa kalau kita bermain hati seolah-olah kita paling keren. Juhud. Orang lain, orang ini. Emangnya apaan, mantum? Nggak bisa. Ya. Ini, belum apa-apa nonjok lagi. Enggak. Antum ingin berhasil di sini. Ya, yang ngaji di sini jangan mudah tersinggung ya. Karena memang pintar itu harus disinggung. Alhamdulillah. Jangan engkau Muhammad, Nabi aja ditegur. Gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran. Karena hendak cepat-cepat menguasainya, diam dia. Ada nggak? Banyak. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan dadamu dan membacakannya. Betul? Allah. Tuh. Quran nunjukin. Begitu juga baca hijab. Masuk hijab 8. Amalannya tidak perlu diijazahkan. Silakan pakai setelah sholat fardu. Karena ayatnya maksurat. Hijab 8. Namanya
hijib syakron. Namanya apa? Hijib syakron. Ini menjadi salah satu rangkaian doa yang disusun oleh Syekh Abu Bakar As-Syegah As-Syakron. Bacaan ini digunakan untuk melindungi diri dari musuh. Ayat pagar. Baik itu jin, baik musuh dalam diri sendiri, nafsu, emosi, amarah, baik musuh secara fisik di depan. Ini bisa diamalkan. Makanya dipakai pas kita sudah sholat fardu. Karena sudah sholat fardu, kita ikhtiar. Di situlah pagar. Baik dari golongan manusia, golongan jin, maupun sesuatu yang jolim lainnya. Secara bahasa, hijib syakron ini gabungan dari dua kata. Betul kan? Hijib dan syakron. Harus tahu. Hijib kumpulan, laskar. Dari Quran, dari hadis, itu namanya hijib. Ya. Artinya hijib itu juga diwiridkan, karena itu kumpulan, diulang-ulang, diauratkan. Oh. Bisa juga disebut kelompok, golongan, laskar. Ya. Bisa juga. Ya. Kalau ibarat di militer ini, kelompoknya menengah. Apa? Peleton kayak apa gitu. Begitu. Beda dengan hijib bahar. Beda. Itu serangan frontal habis-habisan itu. Jadi makomatnya harus dipahami. Jangan memakai hijib bahar kalau lawan kita cacing. Allah juga marah. Paham gak nih? Ini terpaksa pakai tibar gitu. Ini hijib sakron aja dulu paling keren. Joli mentung. Ya ini pakai sakron aja deh, menengah kok. Nah gitu. Pagarnya cukup deh, pagar bambu. Jangan betonnya. Lawannya nggak bangsa Tartar. Bukan, lawannya gun ya. Udahlah, bambu aja. Gimana gitu Pak? Pakai sakron aja. Kalau cari ringgit sakron aja. Kalau pakai bahar, bukan semit bahar ya. Bukan bahar semit ya. Kalau pakai bahar itu lautan. Luas. Antum pakai bahar, kalau luas itu tenaganya gede nggak? Dapatnya gede, badannya panas, menguapnya kenceng. Kemarin rezekinya gede, habisnya cepat. Karena salurannya nggak jelas. Saluran kecil, kita gede, disikat habis nggak? Kira-kira paham? Antum kena hantam misalnya suatu penyakit yang sulit medis nggak bisa ngobatin, bahar. Pakai aja bahar. Berarti kita ilmunya ada. Betul kan? Cakak Job ini pakai bahar, mabuk, oleh ini sedih itu mah. Waktu nggak bisa macam itu. Tapak sering menjelaskan. Nah, ini kan udah terbawa dengan emosi kita. Tadi kemarin kan anu tahu adabnya. Hijib tidak bisa tidak diilmui. Sanggup nggak? Tadi udah kobil tuh ya. Mengamalkan ini. Bismillah itu kalau tahu ilmunya itu keren. Bisa dinaikin dosisnya. Kalau dosisnya tinggi, Bismillahirrohmanirrohim, habis tuh orang. Tapi kalau dosisnya dikurangin, nunggu rahmat Allah kan. Gitu kira-kira. Hijib udah jelas itu dosis tinggi. Minum obat walaupun vitamin, toh ini gede nih, minum tiap hari pun segenggam vitamin. Gimana badan antum? Kacau itu kalau minum vitamin terus. Udah berkeringat semua kan. Wih, kambing jadi cakep semua Pak lihat gitu. Kan gitu kira-kira kan. Udah kacau semua badannya. Nggak bisa. Benar ini, yang Anda sampaikan benar ini. Makanya ada orang yang mengamalkan hijib. Kalau Sunda bilang nggak sampai, nggak ketaikan, akhirnya oleng Pak. Orang-orang dulu tuh banyak itu.
Banyak itu. Itu disebut majhub. Walinya majhub. Jadi keren nggak jadi wali majhub? Enggak keren kalau dong. Jangan lah. Ya. Jadi terdiri dua kata, hijib dan syakron. Syakron asal katanya syakira, yaskaru, artinya mabok, syakau. Orang yang menemukannya, sehnya gelar terakhirnya sakau. Itu disebut wali mabok. Sakau apa? Sakau baik. Hanya Allah yang aku cintai. Kalau aku mencintai Allah, biar aku di neraka. Yang penting Allah mencintaiku. Ada nggak kayak gitu? Itu dia. Sampai syakron. Jadi pagar yang paling hebat dalam ikhtiar adalah tidak ada yang lain. Saya semuanya dipagar sama Allah. Itu disebut hijib syakron. Jadi gelar yang disematkan kepada Syekh Abu Bakar Asy-Syeghab Asy-Syakron, beliau memiliki gelar Asy-Syakron, artinya mabuk karena dirinya mabuk cinta hanya kepada Allah. Ya. Hijib syakron biasa dibaca setelah sholat fardu. Amalkan. Lafaz hijib syakron. Nanti nung share. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini attahtu bidarril qilah. Suluhu masya'allahu gofluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la haula wala quwata illa billah hil alil azim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah, sungguh aku mengelilingi rumahku dengan penjagaan Allah. Penjagaannya Masya Allah, artinya sesuatu yang dikehendaki Allah saja. Kuncinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pintunya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad adalah utusan Allah. Atapnya la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiada daya, tiada kekuatan selain dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi kalau mager itu ya ada atapnya, ada pintunya. Kalau dipukul habis gimana kita bisa keluar? Paham gak nih? Itu dia ilmunya. Keren gak orang dulu menciptakan hijib? Berapa lapisan Quran kita mesti pahami. Mereka kumpulkan, kita tinggal nerima. Nggak mau ngamalin, on. Pakai tuh. Itu amalannya. Kemudian dibaca 3 kali. Setelah baca itu hijib baca 3 kali. Ahata baina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 kali itu dibaca, tapi awalnya ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Itu bedanya. Artinya semoga Allah melindungi kami melalui perantaraan bacaan Al-Fatihah. Itu artinya baru dibaca dengan menyebut nama Allah Al-Fatihah. Itu 3 kali. Artinya ini menguatkan benteng tadi. Jadi penembak kanonnya itu surat Al-Fatihah gitu. Benteng nggak ada penembak kanonnya kan ya. Makanya kita belajar militer sedikit. Maaf Pak. Ketua kita ya, itu ada di hijib. Hijib itu lebih dekat ke militerisasi karena amalan hijib itu terjadi pada waktu perang salib. Mengamalkannya pada waktu perang salib. Ya,
Di situ terkenal juga khalifah yang paling pemberani. Udah tahu ya? Nah, ini salah satu amalan bahar. Makanya jangan pakai nanti anak pakai bahar ya, nanti gila tuh. Keras. Ya. Kecuali darahnya memang keras. Sampai ya karakter bahar. Banyak kan nama bahar? Pasti pakai akar bahar. Kira-kira gitu. Akar bahar dari mana? Laut. Betul? Nah, laut bisa menenangkan, bisa mengganaskan ya. Ya, betul. Makanya kalau orang kena tsunami, telanjang antum. Telanjang antum. Kalau kena gunung, gempa, enggak telanjang, masih pakai baju. Kalau kena tsunami, habis semua. Materi habis sikat. Nggak percaya antum, mungkin tsunami waktu di Aceh dulu telanjang nggak? Siapa yang pernah ke sana? Ah, itu dia. Itu kekuatan bahar. Kita mengamalkan ini kalau nggak ngerti ilmunya kacau nanti. Jadi kuat kalau kita paham ilmunya. Nasihatan dong, hati-hati mengamalkan tadi. Tolong kirim Fatihah kandung dulu. Sampai antum mampu memegang kenon itu. Ya. Nah kalau enggak, berbalik tuh Fatihahnya ke diri antum tuh. Maksud nembak sana ditembakin ke dalam hancur babak belur rumah antum. Sampai enggak? Itu ada adabnya kemarin. Ya. Ya udah, pakai ijib syakron. Ya. Syakron dulu karena pagar itu diperlukan dengan baca Al-Fatihah 3 kali tadi ya. Sudah itu dibaca ayat kursi 1 kali. Ayat kursi. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aliyul azim. Jadi bawaan hijib syakron sudah sholat ya. Sudah sholat baca hijib mabok. Itu. Ya kan? Laskar mabok. Artinya positif ya. Pakai hubullah. Kemudian beri senjatanya Al-Fatihah. Ya, sudah itu back kesejahteraannya dengan di dalam, di back lagi dengan ayat kursi. Sifatnya di dalam. Itu dia. Jadi lapisannya kuat. Ayat kursi. Nah. Kemudian di sini ditutup. Jadi amalannya hijib syakron, ayat kursi, berlindung kepada surat Al-Fatihah bacaannya. Kemudian itu Al-Fatihah, kemudian ayat kursi. Al-Fatihahnya 3 kali ya. Kemudian ditutup binas tadarat kamas tadaratil malaikatahu bimadinatir rasul bila kadakin walasurin min kuli kadarin makdurin wahadarin mahdurin wa min jami'is syurur tarasna bila. Terakhir dia mesti dibaca begini, min aduhuna wa aduwullah min syaki arsila la qa'iya ardillah bima'ati alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ajimatuhu la tancaku bima'ati alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sanatahu la tanfa'u bimi'ati alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya kami terlindungi sebagaimana para malaikat yang melindungi kota Rasulullah Madinah dengan tanpa parit dan benteng. Nah kalau nggak ada ini antum buat fisik benteng. Paham nggak? Kira-kira kalau ikhtiar bentengnya apa? Supaya dapat duit. Kalau baca ini duitnya nggak ada. Ikhtiar. Nah, itu rasanya. Antum mau ikhtiar, pede nggak kalau nggak ada duit? Nah ini enak nih kaji nih, hijib sakron kelebihannya nih. Nanti naik mobil nggak bayar lu, udah dibayar. Ah, gitu pak.
Ya, nah, itu dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan ini apa enggak terkabul lah ya, yang ini ya. Nah, karena nanti udah pede juga ya, udahlah pergi aja, pokoknya naik pesawat ya, nah, ya kan. Nah, pas sama Allah diuji ya, udah bener antum nggak kelihatan, tahu-tahu udah di pesawat aja. Makanya banyak ulama yang ngaji itu pada waktu yang sama banyak di lain tempat. Itu hijab syakron, karena dia mengamalkan kuat sekali perkara ini. Ya, antum perang, salah satu yang dipakai oleh Umar. Dia lagi dakwah di Madinah, terjadi perang di Persia. Naik ke gunung, naik ke gunung, naik ke gunung. Hijab nih. Ya, kelihatan aja, teriak itu kedengeran sampai sana. Ada hadisnya sahih lagi. Apa salahnya kita mempelajari hijab kok? Zaman sekarang kan sudah saatnya. Nah pertanyaannya, sarjana alam goib ngalajarin ini Iwan Aris. Hijab ini. Buat tesisnya ngapain susah Pak? Jelas, sanatnya ada. Oh, iya. Yang ditakuti penguji nggak ngerti Pak. Itu aja yang takutin. Ya. Jadi itulah yang perlu antum sampaikan perkara hijab syakron. Insya Allah manfaat hijab syakron fadilahnya ya. Kita mesti tahu dulu. Keutamaan yang bisa didapat dari membaca hijab syakron setelah sholat fardu adalah sebagai berikut. Benteng perlindungan tameng secara lahir batin. Dapat digunakan untuk menundukkan dan mengusir makhluk yang sifatnya kasat mata. Bahasa kerennya halus, goib. Ya. Bahasa kliniknya siampa. Nah gitu ya. Kan gitu ya. Ya udah, itu sihir sebenarnya ya. Bukan nggak ada ya. Dan sesuatu yang jolim lainnya terlindung. Pinjol itu kan jolim tuh. Ya. Ya itu terlindung hal-hal yang seperti itu. Misalnya motor kita pakai hijab syakron, sudah mau sholat bawa gini, nggak dikejar-kejar tuh sama debt collector, nggak tuh. Kacau tuh, nggak kelihatan tuh. Masa lu ada tuh yang kayak gitu ya. Ya. Itu zaman sekarang kan enak tuh hijab syakronnya, tapi mau ngamalin nggak? Ya. Yang paling kerennya dapat terlindung dari gendam, hipnotis, santet, parui malili, tahan ndak buang air gadang, ndak ada tuh ketek mah. Dapat mengikatkan kewibawaan karisma diri, dapat digunakan untuk media penyembuhan dan pengobatan juga. Ya, termasuk pengobatan yang sifatnya tidak nampak secara fisik. Gilo ndak bakal tantuan deh galau, dia kena sihir tuh, sihir modern. Iya kan, ndak dape jo si Halimatus Sadianya lo galau 3 hari kan. Ube saja kok sakron. Bacuan jo ai, pakai hijab sakron, selesai. Cara bacanya kan gampang. Hijab tuh kuat. Dosisnya kuat. Kalau galaunya hanya perempuan, 1 kali baca, jangan 100 kali. Mabok ya. Teler ya. Gitu, ada dosisnya. Kemarin udah kaji. Baru masuk ke 9. Itulah hijab syakron. Sampai hijab syakron. Paham? Ini katam hijab ya, 9. Yang kemarin baca aja. Jadi yang paling sah untuk di ajatul laka diijazahkan hijab bahar. Tapi memakainya hati-hati. Kalau hijab syakron itu nggak perlu pakai ijazah. Karena amalannya itu ada di Al-Quran. Cuman lebih tinggi dari doa mat surat. Karena terhimpun dengan ulama-ulama yang bagus tali rantai nasabnya, atau enggak? Bukan nasabnya, sanatnya. Dan itu ratusan tahun dipakai tuh hijab syakron. Jadi antum sudah mengamalkan 2 hijab aja, hijab syakron tiap apa? Nah, pegangan hijab bahar. Pegangan. Wah, ini nih gawat ini. Satu rumpun nggak makan nih. Ya. Anak yatim lagi. Pakai hijab bahar. Insya Allah bukan kita yang nyediain. Sekali ngomong kirim tuh semua. Tuh gitu. Dong operasi goib bisa nggak? Bisa pakai hijab bahar. Nah ya.
Tapi itu tadi teh talunya bisa dua kodi minumnya tiap hari lemas saja. Kalau nggak tahu dosisnya Pak. Paham ya? Jadi dosisnya harus jelas. Oh nagih hutang. Oh uang kita terjolimi di luar. Hijib sakron pakai jangan? Atau hijib bahar? Jangan hijib bahar. Hijib sakron kuatkan. Pakai hijib bahar, nanti semua diserahin badan-badannya tuh. Udah saya bayar utang serahin di penggal aja gitu. Jadi orang bisa gendang. Benar ini yang anu sampaikan benar. Jadi agak nyinyi Andung mengamalkan hijib karena Andung nggak mau mengamalkan hijib kalau tidak ada izin. Ya, kalau tidak ada izin. Kita tutup dulu.